Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'iz sadana sa'adari وَأَدْعُوهُ وَيَقْوَمَ بِالْوَاعَةِ بَعْدِي فِي عِبَادَتِهِ وَهُوَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Bahasa sahabat suatu fabel yang dirahmati Allah. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain, serta menjaga amalan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dan orang-orang yang teguh mengikutinya, terutama para wali Allah, para ustaz yang sampai sekarang kita teladani fatwanya yang baik, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Bahasa sahabat rahimahullah yang berbahagia di sholat difabel. Sholat membangun akhlak. Sholat membangun akhlak. Judulnya, sholat seharusnya mampu merevolusi akhlak, karena sholat merupakan interaksi langsung seorang hamba dengan Rabb-nya atau hablum minallah yang melahirkan akhlak mulia. Sholat melahirkan sifat sabar, tawakal, muraqabah, yakin, syukur, suka menolong, simpati, dan empati, serta berbagai akhlak terpuji lainnya. Secara otomatis dengan sholat akan menjauhkan diri dari berbagai akhlak tercela seperti ghibah, pemaaf, dosa, sombong, bakhil, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan paparkan beberapa sebab kenapa sholat mampu merevolusi akhlak seseorang. Bahasa cerebral sholat difabel yang dirahmati Allah. Pertama, dalam sholat terdapat obat hati. Makanya hadis opik terkena dengan sholat yang berjudul Lombok Hati. Ada dalam sholat terdapat obat hati, dan
Nama Asmaul Husna terdapat Asy-Syifa, penyembuh. Salat penyembuh. Salat yang merupakan dapat berfungsi. Salat yang benar dapat berfungsi sebagai obat penawar dari berbagai penyakit hati dan kerusakan jiwa. Sebab salat merupakan cahaya yang dapat menghilangkan kegelapan akibat perbuatan dosa dan kesalahan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Aitum lau annana haun bibabi ahadikum ya tasiru fihi kula yaumin khamsa ma nakulu yalika sayubqi min diyani qalu la yubqi min diyanihi syai'a qala qad laka mislu salawatil khamsi yamhuhu bihil khataya. Apa pendapat kalian jika di depan pintu rumah kalian terdapat sungai, lalu ia mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali dalam sehari, tidak main-main, 5 kali mandi dalam sehari pada subscriber soal difabel. Apakah akan tersisa padamu kotoran mereka para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka seperti sholat itu seperti sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan seseorang dengan sebab sholat. Dalam sholat terdapat keadilan dan kesejahteraan. Sholat menambahkan keadilan dan kesejahteraan. Hal ini terlihat ketika seorang muadzin menyeru, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Mari kita melaksanakan sholat dan mari kemenangan. Pada saat itu para subscriber soal difabel, sungguh ia telah menyeru kepada siapapun yang mendengar, termasuk orang-orang yang diwajibkan melaksanakan sholat. Di antara mereka ada orang kaya, orang miskin, orang dewasa, pemuda, para pemimpin maupun rakyat jelata. Mereka harus berkumpul dan berbaris dalam satu barisan sholat, tidak membeda-bedakan dan tidak memisahkan satu dengan yang lain. Mereka semua sebagai hamba Allah yang berdiri dalam
satu tempat yang sama untuk menyebut dan mengagungkan asma Allah. Para subscriber suara difabel menunjukkan diri kepadanya di tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang ditulis dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa innal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Ketiga, dalam sholat ada pertolongan para subscriber suara difabel. Sholat meyakinkan seseorang akan datangnya pertolongan Allah di saat mengalami kesulitan, kesempitan, musibah, bencana, dan bencana. Seorang mukmin benar-benar yakin akan datang pertolongan Allah dan mengeluarkan dari berbagai kesulitan hidup. Keyakinan ini mendatangkan ketenangan dan kesabaran jiwa. Hal ini sebagaimana firman Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salawat. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Dan juga ayat yang lain Allah berfirman, wa astaqinu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sesungguhnya berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Keempat, dalam sholat ada ampunan dan rahmat Allah. Para subscriber suara difabel sekalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunan dan karunia-Nya amat luas, seluas langit dan bumi, dengan segala apa yang ada di dalamnya. Rahmat dan karunia tidak pernah habis, dan ia akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha wa khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun
ribu minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Al-A'raf ayat 56. Berikutnya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasya'atubu halilladzi yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu, maka Allah akan tetapkan rahmatku bagi orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Rahmat Allah hanya akan didapatkan dengan amal soleh, ketakwaan, berbuat baik, dan berprasangka baik kepadanya. Semuanya harus dibuktikan dengan keyakinan, keimanan, dan amal perbuatan. Sedangkan keimanan tidak mungkin didapatkan hanya dengan angan-angan. Kelima, dalam salat ada kebahagiaan. Berbahagialah dengan salat, karena di dalamnya terdapat kebahagiaan. Salat adalah pintu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa salat difabel. Karena amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamati min amalihi salatu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad haba wa hasyir. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, sesungguhnya ia beruntung dan berhasil. Dan apabila salatnya rusak, sesungguhnya ia gagal dan rugi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rahimakumullah. Bahasa di kabar sekalian. Apabila salatnya baik sesuai dengan rukun dan syaratnya
tepat pada waktunya, penuh kehusuan dan menghayati makna bacaannya, maka Allah akan mencatat secara sempurna. Namun apabila sholatnya kurang baik, maka akan dilihat dari amalan-amalan lainnya yang telah dikerjakan sebagai penyempurna, dan amalan wajib tersebut begitu seterusnya. Para subscriber Suara Harbor sekalian, ya Allah, apabila sholatnya baik, bagaimana seseorang akan hidup dengan bahagia, penuh kedamaian, dapat dan rasa kasih sayang, sementara pintu-pintu menuju hal tersebut tertutup rapat. Sedangkan sholat adalah pembuka pintu kebahagiaan, kedamaian, dan kasih sayang tersebut. Para subscriber kaum muslimin sholat difabel yang dimuliakan Allah, sholat seharusnya mampu merubah sikap dan perilaku seseorang. Dengan demikian, sholat akan mampu merevolusi akhlak seorang muslim agar menegakkan hubungan dengan Rabbnya, hablum minallah, dan hubungan semua umat sesama umat manusia, hablum minannas. Semoga kita dimudahkan Allah dan diringankan menunaikan sholat, sehingga kelak menjadi penolong dan pelindung dalam kegelapan akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wa muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dan tetap dukung channel Sholat Difabel. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.